Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya di pembelajaran tematik kelas 6, tema 4, subtema 1, bagian 1. Globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda. Apakah ada contoh lain dari era globalisasi yang kamu rasakan? Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang sosial budaya. 1. Bidang pembangunan sosial menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. 2. Membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. 3. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerjasama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. 4. Pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan. 5. Program peningkatan kesehatan, makan, dan obat-obatan. 6. Pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. 7. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN, ASEAN Tourism Agreement atau ATA. 8. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali, yaitu SEA Games. Sebagai warga Indonesia, tentunya kita sangat bangga dengan pengakuan dunia terhadap batik. Indonesia terus mengembangkan kerjasamanya di bidang kebudayaan dengan negara lain, misalkan dengan Festival Kebudayaan Negara-Negara ASEAN dan pertukaran kebudayaan. Hal ini akan membuat kebudayaan Indonesia semakin berkembang. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Ayo kita cari tahu tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Hani, anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya, sehingga kain batiknya bisa terjual sampai luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Berikut adalah reklame milik Ayah Hani tentang Nusantara Batik. Apa itu reklame? Coba kita kelompokkan gambar-gambar berikut. Mana yang termasuk reklame? Dan mana yang bukan reklame? Nah, sudah bisa? Reklame yaitu sarana atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, dan menghadirkan produk atau layanan kepada publik menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Jenis-jenis reklame. Reklame dibagi menjadi komersial dan non-komersial. Reklame komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Reklame non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat melakukan suatu hal, misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Berbagai contoh jenis reklame. Spanduk, selebaran atau brosur, poster, baliho. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat reklame sebagai berikut. 1. Slogan jelas dan mudah dimengerti. 2. Bahasa baik dan menarik dengan ukuran yang sesuai. 3. Ilustrasi menarik dan mudah diingat. 4. Tata letak gambar dan tulisan baik. Thanks for watching it. Nah,
Itu tadi tentang materi tema 4 subtema 1 bagian kedua. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Dari saya mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.